Presiden Prabowo hanya 2 bulan kan. Kalau yang 25 ini kan full setahun. Itu memang utang jangka pendeknya itu meningkat pesat. Porsinya jadi 15,82%. Banyak utang-utang yang harus dilunasi di tahun 2026 berjalan ini. Nah, karena itu cara menyajikan data utang di LKPP maupun yang diumumkan pemerintah itu memang ada beberapa cara. Kita harus tahu definisinya. Nah, utang jangka pendek ini tidak berarti semuanya jangka pendek. Ada utang jangka panjang yang jatuh tempo setahun ke depan sejak neraca ditetapkan. Kewajiban jangka pendek naiknya 37,31%. Jadi luar biasa 2025 ini ya. Tadi seluruh kewajiban atau utang naiknya kan hanya 12,21%. Ternyata yang jangka panjang naiknya tipis. Nah, tetapi sejak 22, 23, 24 masih setara. 25 ini di mana versi kewajiban terhadap utang versi LKPP yang disebut kewajiban itu lebih tinggi. Jadi selain nilainya lebih tinggi, naiknya juga lebih cepat. Sudah jelas kewajiban dalam neraca LKPP itu adalah utang diakui sendiri oleh LKPP-nya, artinya oleh pemerintah. Tapi publikasi rutin Kemenkyu itu hampir tidak pernah, kecuali Sri Mulyani setahun yang lalu ya. Memang kalau memang utangnya dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, untuk memperbaiki layanan publik dan sebagainya, ya berarti dinikmati oleh generasi pembayar utang itu. Tapi kalau sebaliknya, sudah kita berutang, ternyata generasi yang membayar nanti tidak memperoleh manfaatnya, itu yang kita khawatiri. Salam cerdas, komunitas pembelajar yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi Assessment Ekonomi. Assessment kali ini masih melanjutkan sekaligus menjadi bagian terakhir dari assessment saya terhadap beberapa hal penting di laporan keuangan pemerintah pusat ya, LKPP 2025. Nah, LKPP sendiri adalah laporan keuangan pemerintah selama setahun berjalan 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Lalu dilaporkan melalui laporan tersebut melalui LKPP terkait dengan realisasi APBN, perubahan ekuitas, SAL dan sebagainya. Nah, salah satunya kita sudah bahas cukup mendalam, itu adalah neraca ya. Kita sudah bicara tentang aset, khususnya aset lancar, aset tetap, dan investasi jangka panjang. Ini saya tayang ulang tentang gambar dari LKPP yang merupakan ringkasan neraca ya. Aset, kewajiban, ekuitas. Ya, ekuitas itu modal, kewajiban itu ya utang, aset ya harta ya. Nah, ini ada data tahun 2025-nya dibandingkan dengan data 2024 yang namanya neraca kondisi pada tanggal tertentu, dalam hal ini 31 Desember 2025. Hari ini kita bicara tentang kewajiban yang jumlahnya 11.527,29 triliun ya. Saya bulatkan 11.527 triliun kewajiban atau utang pemerintah. Terdiri dari kewajiban jangka pendek 1.824 dan kewajiban jangka panjang 9.703 begitu ya. Nah, mari kita lihat pengertiannya. Ini saya agak sedikit percepat aja bacanya. Jadi ya kewajiban itu utang yang timbul. Jadi sudah jelas ya. Ini saya kutipkan di bagian catatan atas laporan keuangan di LKPP. Jadi itu LKPP juga, tapi yang verbal, bukan yang tabel saja, verbal dan tabel. Berarti definisi yang dipakai kan ini. Dan ini juga definisi yang merujuk kepada standar akuntansi pemerintahan. Jadi nggak bisa LKPP menyimpang dari standar akuntansi pemerintahan. Ada beberapa standar ya yang sudah ditetapkan. Di situ definisinya kewajiban ya utang. Jadi dengan ini kita udah bisa memastikan pengertian kewajiban itu utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaian ke depannya setelah neraca. Ini kan 31 Desember. Yang mulai 1 Januari ke depan, itu mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi pemerintah ya. Artinya harus dibayar begitulah, dibayar mau pakai uang atau pakai barang, dibayar, utang lah ya. Nah, dalam konteks pemerintah, kewajiban ini antara lain karena sebelumnya pemerintah menggunakan pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan dan lain-lain. Karena memang berutang gitu kan. Karena berutang kan ya ada kewajiban, tapi ada juga di sini yang sifatnya karena perikatan dengan pegawai atau pihak lain yang bekerja pada pemerintah. Jadi kan bisa utang gaji, utang pensiun, dana pasti. Jadi utang itu karena kewajiban membayar kan, bukan karena berutang sebelumnya.
Sudah dikatakan tadi ada jangka panjang, jangka pendek. Sederhananya yang jangka pendek itu yang waktu membayarnya itu kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Jadi kan 31 Desember berarti sampai dengan 31 Desember maksimal tahun depan. Kalau jangka panjang yang lebih setelah tanggal neraca. Nah, kita lihat dulu perkembangan kewajiban. 11.527 tadi adalah 2025. Sebelumnya 10.269, berarti mengalami kenaikan 12,25%. Batang biru menunjukkan nominal-nominal per 31 Desember tahun yang bersangkutan dengan satuan triliun. Yang garis orange menunjukkan pertumbuhan dari tahun sebelumnya dengan skala sebelahnya. Mungkin sudah mulai nih pemirsa saya mengingat-ingat, kok nggak sama ya persis dengan utang yang diumumkan pemerintah ketika pemerintah di kisaran bulan Mei malah awal itu bahwa utang pemerintah per 31 Desember 2025 itu adalah 9.638 selisih kan? Selisih 1.800-an triliun. Nanti kita akan bahas di slide-slide akhir. Tapi ini jelas-jelas utang yang diakui oleh pemerintah ini bukan oleh saya loh ya. Oleh pemerintah melalui LKPP-nya, laporannya yang diaudit oleh BPK diserahkan kepada DPR dan diterima oleh DPR. Kan begitu. Kalau DPR setuju dia jadi undang-undang kan. Pelaksanaan APBN. Ini gambarnya. Dengan cara demikian kita melihat utang dia naik terus. Cuma kadang naiknya landai ya. Pernah turun hanya di 2018 turun tipis ya. Tapi selain itu semuanya naik. Cuma tahun ini 2025 itu termasuk yang tinggi dalam 5 tahun terakhir. Yang melewatinya hanya pada saat COVID 2020. Sebelumnya juga pernah itu 15, 16 karena itu awal-awal pemerintah mulai mencoba menggenjot proyek-proyek prioritas Jokowi ya. Jadi persiapan utangnya banyak gitu. Nah, tetapi kalau dalam 5 tahun terakhir, itu 12,25 ini yang tertinggi. Jadi ini penting ya, laju 2025 lebih tinggi dari 4 tahun sebelumnya. Ada kewajiban jangka pendek, jangka panjang. Ini saya gambar, yang biru itu jangka pendek, yang orange jangka panjang, digabungkan totalnya adalah kewajiban. Nah kalau dilihat sepintas saja, itu memang yang biru kelihatan lebih cepat naiknya belakangan ini. Dari 22, 23, 24, 25. Kelihatan gambarnya lebih kentara ya di dalam batangnya total. Nah, tapi supaya lebih kelihatan dihitung. Nah, yang biru ini kan kewajiban jangka pendek tadi yang kurang dari 12 bulan. Itu dibandingkan total kewajiban, total utang. Nah, dapatnya 15,82%. Jadi dari utang 11.267 tadi, itu utangnya yang bersifat jangka pendek sebesar 15,82%-nya. 15,82% ini adalah bahkan porsi tertinggi. Jadi pada saat COVID utang naik pesat tapi banyakan jangka panjang. Tahun-tahun yang lain juga. Nah, tetapi tahun 2025 ini menarik ya di era Presiden Prabowo nih ya kan. Kalau 24 ya Presiden Prabowo hanya 2 bulan kan. Kalau yang 25 ini kan full setahun. Itu memang utang jangka pendeknya itu meningkat pesat. Porsinya jadi 15,82%. Maka saya boleh dong secara sederhana mengatakan ya memang banyak utang-utang yang harus dilunasi di tahun 2026 berjalan ini. Nanti kita lihat rinciannya. Ya betul-betul banyak ngambil utang yang harus dilunasi kurang dari setahun. Baik mengambil atau menunda. Jadi hati-hati juga. Tadi utang-utang tertentu itu karena kewajiban. Ya misalnya bayar subsidi, bayar bunga, pensiun pegawai yang manfaat pasti ada 2 itu. Itu kan kalau belum dibayar jadi utang. Nah, kekurangannya itu kan jadi utang. Nah, utang jangka pendek itu yang meningkat. Saya sedikit kutipkan dari LKPP, jadi bukan dari saya ini. Ya, jangka pendek tadi sudah yang di bawah 12 bulan. Disebutkan juga antara lain, ini saya ringkaskan, tapi kalimatnya dari LKPP, cuma saya tidak urut, ngambil-ngambil yang saya highlight. Itu jangka pendek itu utang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa saja BUMN, bisa saja juga entitas lain di negara ya. Yang penting bukan pemerintah pusat sebagai induknya pada utang subsidi. Jadi jelas itu. Jadi subsidi itu misalnya 200 triliun di tahun 2025 ini umpama aja ya. Kemudian sudah dibayar 175, yang 25 dicatat sebagai utang. Meskipun dibayar tahun 2026, tapi itu sebetulnya sudah jatuh tempo di 2025. Lalu ada utang transfer.
jatah daerah ini. Transfer ke daerah itu adalah transfer anggaran 2025, tapi belum dikirim oleh pemerintah. Berbagai sebab ya, bisa jadi juga memang soal persyaratan, tidak selalu karena pemerintah pusat nggak mau ngirim ya, tapi ini selalu ada utang transfer dan besar. Lalu utang bunga, jadi bunganya itu sudah bunga utang di tahun 2025, tapi belum dibayarkan. Kok bisa ya? Bisa saja kalau para pihaknya itu pihak terkait bisa menunda bayar, atau memang sudah biasa gitu bayarnya telat sebulan, sudah jatuh tempo tapi eksekusinya berikutnya itu jadi utang bunga. Kalau lu ada istilah bagian lancar utang jangka panjang. Jadi utang misalnya SBN 10 tahun. Nah, bagian yang jatuh tempo setahunnya itu kalau di catatan LKPP termasuk bagian lancar, bagian kurang dari setahun utang jangka panjang. Nah, karena itu cara menyajikan data utang di LKPP maupun yang diumumkan pemerintah itu memang ada beberapa cara. Kita harus tahu definisinya. Utang pemerintah sekian ya, harus jelas. Yang dimaksud utang pemerintah itu yang mana? Ini utang juga gitu. Nah, utang jangka pendek ini tidak berarti semuanya jangka pendek. Ada utang jangka panjang yang jatuh tempo setahun ke depan sejak neraca ditetapkan. Nah, ini kan saya katakan tadi, utang kepada pihak ketiga itu bisa kepada badan usaha yang mendapat penyaluran energi. Nah, yang ini antara lain yang besar ini ya, disebut istilah kompensasi. Jadi utang yang kompensasi tidak termasuk utang subsidi ya. Jadi selisih harga baik itu di listrik, PLN maupun yang Pertamina terkait harga-harga yang bukan subsidi, itu kan ada selisih kompensasinya. Yang bersubsidi juga bisa dapat double, subsidi dapat, kompensasi dapat. Kompensasi tidak selalu ada ya, tergantung harga. Kalau subsidi sesuai yang sudah ditetapkan. Tapi masuk di catatan utangnya itu adalah utang kepada pihak ketiga. Lalu ada utang transfer ke daerah, tadi utang subsidi yang belum. Jangan menganggap subsidi hanya subsidi energi, kan subsidi banyak itu. Tidak hanya kepada listrik atau BBM tertentu saja atau LPG, enggak. Akan ada subsidi-subsidi yang sifatnya sebagian subsidi bersifat ada yang PSO, tapi PSO jarang diutangnya, ada utang-utang tertentu. Nah, utang bunga ya yang belum dibayar. Sekaligus kita bisa membayangkan nih, kalau kita mendengar pemerintah mengatakan 9.638 utang pemerintah per 31 Desember terdiri dari pinjaman dan terdiri dari SBN. Jelas ini pengertiannya tidak mencakup sebagian dari kewajiban jangka pendek ini. Kalau yang bagian lancar jangka panjang masuk di situ, tapi yang subsidi bunga kan nggak masuk. Padahal itu juga utang juga. Jadi sebetulnya ini kita perlu ini membuat pemerintah mestinya pengumumannya lebih jelas. Dan sempat diakui Sri Mulyani di masa akhirnya. Saya ini salah satu yang dari dulu mengingatkan utang yang sebenarnya dari pemerintah itu adalah yang dicatat LKPP. Utang yang diumumkan itu tidak memasukkan utang bunga, utang subsidi, utang lain-lain gitu. Padahal kalau dari sisi misalnya kita keluarga, mau yang cicilan rumah dengan mobil saja itu dianggap utang, tapi kepada tetangga gaji pembantu yang belum dibayar itu utang juga sebenarnya. Tapi nanti kita sampai sana ya. Ini dulu definisi jangka pendek. Nah, definisi itu tampak di tabelnya yang saya ambil juga dari LKPP ya. Ini ada utang perhitungan pihak ketiga, utang kepada pihak ketiga lain ya. Perhitungan pihak ketiga itu lebih teknis itu. Lalu utang bunga, utang subsidi, utang transfer, dan seterusnya ya. Ada pendapatan yang diterima di muka, nah, berarti kan dianggap utang kalau perlakuan akuntansinya. Ada pendapatan yang ditangguhkan, dan seterusnya. Nah, ini tahun 2025 per 31 Desember, yang sebelahnya 31 Desember 2024. Lalu persentase kenaikan atau penurunannya berapa? Perhatikan, kewajiban jangka pendek naiknya 37,31%. Jadi luar biasa 2025 ini ya. Tadi seluruh kewajiban atau utang naiknya kan hanya 12,21%. Ternyata yang jangka panjang naiknya tipis. Yang jangka pendek naiknya 37,31%. Saya kasih clue sedikit ya, berarti bisa subsidinya tidak dibayari semua, utang bunganya tidak dibayari semua memang dengan sengaja. Mengapa? Karena kalau dibayari masuk di belanja. Kan ada belanja negara tuh, bayar bunga misalnya, atau belanja yang apa gitu. Nah, kalau itu dibayarkan, maka kemarin defisitnya bisa melampaui 3%. Ini kadang memang strategi akuntansi, dan bukan hanya tahun ini, ada tahun-tahun kita dikelola sulit di zaman Sri Mulyani. Itu juga bisa dilakukan ini. Ya tidak menyalahi aturan kan?
Yang namanya defisit itu pendapatan dibandingkan dengan belanja. Nah, kalau belanjanya sebagian di utang yang jangka pendek ya, maka belanjanya kan tidak sebesar andai utang jangka pendek itu dibayar, transfer dibayar, bunga dibayar, subsidi dibayar, agak full. Keluarlah angka defisit yang bisa lebih dari 720 ya. Kemarin kan 670 tuh. 670 itu 2,81%. Kalau 700-an lebih ya bisa 3 itu. Tentu saya tidak menuduh ya, tapi ya ini kan tampak dari laporan ini. Dan tidak menyalahi aturan, saya garis bawahi juga. Itu namanya trik kan. Ini rincian lebih lanjut dari yang ini. Dari utang kepada pihak ketiga itu rinciannya ini. Ada kepada KL, kepada BUN. Nah, kepada BUN ini ya maksudnya melewati Menteri Keuangan ya. Ada nama-namanya. Lalu yang bunga itu ada utang bunga dalam negeri, ada utang bunga instrumen pinjaman, dan seterusnya. Yang besar adalah utang bunga dalam negeri SPN ya. Kalau yang pinjaman kan ya yang luar negeri, yang dalam negeri itu mungkin ya memang jadwalnya, tapi sudah jatuh tempo. Nah, 141 triliun. Kebayang nggak kalau misalnya dibayari anggap aja separuh, kan berarti bertambah 70 defisitnya. Nah, yang di atas juga utang-utang 258 itu umpama yang bertambah aja dibayari lah sekitar 60, berarti sisa 200. Nah, kan 60 tambah ini ya begitu kira-kira ya. Nah, kenapa saya tekankan ini? Ya itu sudah biasa karena itu memang kelaziman dalam tata kelola keuangan negara. Tapi persoalannya kan meningkatnya luar biasa nih. Jadi utang jangka pendek tadi ini saya kembali ke atas dulu. 37,31 itu nggak lazim gitu. Berarti kan tidak biasanya utang jangka pendek segitu. Nah, lebih khusus lagi utang kepada pihak ketiga juga lompatannya jauh. Dari 169 menjadi 258, jadi naiknya 89, jadi naiknya 50% ya. Ya kan, 89 itu 50% dari 169. Tadi kalau kewajiban keseluruhan naiknya, kewajiban jangka pendek keseluruhan 37%-an. Ini artinya kan ditahan ini, transfer ke daerah dan sebagainya itu. Utang bunga juga meningkat dari 118 menjadi 141. Nah, kembali ke angka kewajiban yang total tadi jangka pendek 1.824. Nah, itu kan meningkatnya luar biasa tuh, 37,31%. Itu tertinggi sejak 2018. Memang, nah saya katakan tadi 2017 juga pernah dilakukan kayak gitu. Dulu 2013 juga pernah, 2015 juga. Jadi ini memang taktik cash flow, taktik pengelolaan arus kas dan negara itu oke lah. Tapi tetap kita berhak tahu dong bahwa ini sebenarnya 2025 kemarin pemerintah harus benar-benar berutang dalam arti ya menahan kewajibannya untuk tidak diselesaikan, bukan berutang narik duit gitu, lain lagi kan catatannya. Itu di kewajiban jangka panjang pada umumnya. Ini yang kewajiban yang harus dia bayar. Ini gampangannya kita punya cicilan rumah, punya cicilan mobil, ada utang ke tetangga, ada utang kepada pembantu yang belum kita gaji, supir kita belum. Nah, itu yang kelihatan ditahan yang ke supir, ke pembantu, ke tetangga gitu loh. Nah, tentu selama mereka setuju sih nggak apa-apa, kan memang setuju, nggak ada keributan kan. Oke, nggak apa-apa Pak, saya juga tinggal di sini kata pembantu, nanti biar dirapel aja. Tetangga juga, oh, saya belum butuh duit. Seperti itulah fakta tahun 2025 ini terhadap kewajiban jangka pendek. Nah, lalu bagaimana yang jangka panjang? Nah, ini jangka panjang itu ya SBN kan. Ada pinjaman dalam negeri, ini netonya yang dicatat ya. Dan berbagai rinciannya. Prinsipnya utang jangka panjang yang utama itu dua ya, pinjaman dengan SBN. Bukan utama lagi, memang hampir semuanya itu. Ada beberapa yang kecil. Tapi Anda kalau lihat di sini juga ketika berutang ada dikurangi diskon, dikurangi premium dan seterusnya. Ini jumlahnya 9.703 triliun. Nah, kan tetap saja lebih dari yang dinyatakan pemerintah kan 9638. Ini 9703 ya, selisih sedikit. Jadi sebetulnya yang diumumkan itu lebih ini. Ini pun ada beberapa yang tidak diikutkan. Nah, misalnya kayak konsesi jasa itu kan nggak diikutkan itu. Pada dasarnya yang diumumkan pemerintah itu ya utang jangka panjang, tanda petik ya, itu pun tidak full, ya 99% lah. Yang jangka pendek tidak bagian dari pengumuman resmi 3 bulanan dulu bulanannya. Itu ya. Nah, kalau saya gambar ya begini nih. Jadi utang jangka panjang naiknya 8,53%. Sekali lagi bandingkan dengan jangka pendek yang naiknya lebih dari 37%.
Digabungkan rata tertimbangnya ya angka dengan angka dapat 12,2% yang kenaikan kewajiban. Jangka pendeknya naik melompat, jangka panjangnya 8,51 juga tidak rendah sebenarnya. Tertinggi sejak 22. Tapi kalau dilihat gambar orange yang merupakan garis pertumbuhan itu ya tidak tinggi-tinggi amat juga yang jangka panjang, biasa. Lebih tinggi sedikit dari tahun-tahun lalu, tapi kalau dilihat gambar itu lazim. Nah, utang selalu naik biru ya, kecuali 18-19 yang turun. Nah, jadi kita mendapatkan dua informasi sama-sama dari pemerintah nih. Dulu utang pemerintah itu diumumkan tiap bulan bersamaan dengan APBN kita untuk kondisi 1,5 bulan sebelumnya. Jadi ketika APBN kita Juli 2024, maka ada posisi utang per akhir Mei 2024. Tapi di tahun 2025 hal itu tidak dilakukan lagi. Jadi 2022 tidak ada pengumuman bulanan tentang utang. Belakangan kemudian diumumkan tiap 3 bulan sudah sejak kondisi Maret 2025. Dan alasannya menunggu pengumuman PDB, pertumbuhan ekonomi dari BPS. Berarti kan ketika mengumumkan 31 Maret ya harus di Mei, karena pengumuman BPS itu di bulan Mei kan untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, ini pertumbuhan ekonomi triwulan 2 diumumkannya nanti Agustus tanggal 5 kalau saya tidak salah. Maka pengumuman utang pemerintah juga setelah itu namanya ngeles kalau menurut saya. Buktinya rasio defisit atas PDB dilakukan tiap bulan. Nah, gitu ya, tapi nanti itu diskusi tersendirilah. Tapi kan ada, nah karena yang kita di LKPP ini nggak ada triwulanan, adanya akhir tahun 31 Desember, ya kita bandingkan saja. Nah, yang biru itu definisi berdasarkan LKPP dari tahun ke tahun yang kewajiban ya. Yang orange itu adalah yang diumumkan sebagai posisi utang pemerintah yang terdiri dari 2 SBN dan pinjaman. Udah jelas ya, yang biru itu memasukkan utang jangka pendek. Utang jangka pendek selain yang bagian dari jangka panjang yang lancar ya. Pokoknya tadi saya udah kasih contoh, ada subsidi, ada transfer, ada bunga, ada kewajiban pada pegawai dan seterusnya. Nah, perbandingannya ini 9638 dengan 11527. Tahun lalu 8813 dengan 10269. Dulu saya ingat betul setahunan lebih yang lalu saya dituduh hoax gara-gara di satu podcast dan juga di kanal saya sendiri mengatakan utang pemerintah itu sebenarnya 10269. Silakan dicari di mesin pencarian. Omongan saya di satu podcast itu dianggap hoax karena yang benar adalah 8813. Ternyata beberapa waktu kemudian, lama ya, 8 bulan kemudian, Sri Mulyani di depan DPR jelang 1 atau 2 bulan sebelum berakhir masa beliau, itu mengumuman kewajiban utang kita tuh 10269. Aneh kan? Nah, sekarang kembali lagi hilang tema itu. Nah, tema ini kan bisa saja diteruskan. Perkara bahwa dua-duanya adalah angka yang bisa dipakai, tapi harus jelas, pemerintah harus menyatakan sebenarnya begitu. Jadi saya ingin mengingatkan kalau pakai 11.527 maka rasio PDB segala kan jadi beda. Ini saya bandingkan pertumbuhannya. Yang biru belakangan ini memang biru itu yang LKPP. Dulunya searah tuh 14, 15, 16 meskipun angka utang versi LKPP lebih tinggi tapi naiknya itu setara. Make sense ya, ini kan tetap lebih tinggi dia, tapi kenaikannya setara. 2020 lah kenaikan justru lebih tinggi pada versi resmi. Nilainya tetap versi LKPP lebih tinggi, tapi karena waktu itu banyak berutang SBN, utang ke dalam negeri, keluar negeri karena COVID kan, naiknya lebih tinggi. Sementara yang jangka pendeknya, yang merupakan penyebab utama beda itu adalah utang jangka pendek itu lebih rendah. Nah, tetapi sejak 22, 23, 24 masih setara, 25 ini di mana versi kewajiban terhadap utang versi LKPP yang disebut kewajiban itu lebih tinggi. Jadi selain nilainya lebih tinggi, naiknya juga lebih cepat. Nah, semacam itu ya. Nah, dengan demikian secara rasio juga pasti beda kan. Kalau 11.527 itu ya sudah 49 atau 50. Kalau yang 9638 ini kan baru 40,41%. Kita sudah belajar tentang definisi kewajiban. Sudah jelas kewajiban dalam neraca LKPP itu adalah utang diakui sendiri oleh LKPP-nya, artinya oleh pemerintah. Tapi publikasi rutin Kemenkyu itu hampir tidak pernah, kecuali Sri Mulyani setahun yang lalu ya. Yang lebih relevan itu justru yang ada di kewajiban ini, apalagi yang jangka pendek. Berarti kan selama 2026 itu yang membebani. Dan nanti di akhir 2026 ketika dilaporkan, ya nanti ada lagi itu
utang jangka pendek berapa? Itu lebih real menjadi tekanan kepada arus kas. Bukan, kalau tekanan itu mungkin maksud saya ya harus dikelola kan. Mengapa yang mestinya ini lebih harus hati-hati dikelola diumumkan saja tidak, apalagi dianalisis. Nah, mudah-mudahan asesmen saya ini menambah informasi dan kita semua ikut memperhatikan hal seperti ini, karena ini menyangkut nasib kita semua, bukan soal utang pemerintah saja, tapi utang kita semua, karena pemerintah berutang atas nama negara, ya, atas nama seluruh rakyat Indonesia. Dan bebannya, saya ingatkan, beban utang itu akan membebani, harus dibayar oleh berbagai generasi. Ya, memang kalau memang utangnya dibutuhkan untuk meningkatkan pendapatan, untuk memperbaiki layanan publik dan sebagainya, ya berarti dinikmati oleh generasi pembayar utang itu. Tapi kalau sebaliknya, sudah kita berutang, ternyata generasi yang membayar nanti tidak memperoleh manfaatnya, itu yang kita khawatiri.